Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Semoga semuanya selalu sehat ya. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Apa yang akan dibahas dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran? Yang pertama, kami akan bahas mengenai tentang pelaksanaan tes tertulis. Kemudian yang kedua, pelaksanaan tes lisan. Dan yang ketiga, pelaksanaan tes perbuatan. Sebelum lanjut ke pembahasan tiga materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Isanuddin, kemudian rekan saya ada Lilim Halimatul Madaniyah, dan yang ketiga itu ada Juliana Kusingardini. Kami kelompok 10, 3 orang. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama tentang ujian tes tertulis. Apa pelaksanaan tes tertulis? Apa tes tertulis itu? Tes tertulis itu merupakan sebuah evaluasi pembelajaran selama satu semester. Ya, jadi di setiap semesternya itu pasti ada evaluasi. Jadi evaluasi hasil belajar siswa selama satu semester. Itu jadi di setiap satu semester itu siswa itu harus melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nah, bentuk evaluasi pembelajarannya itu salah satunya itu bisa dengan cara tes tulis. Tes tulis ini akan saya bahas mengenai pelaksanaan tes tulis. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tes tertulis ini? Ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan tes tertulis ini. Langsung saja, yang pertama itu ada ruang tes tertulis ya. Kenapa harus ruang tes tertulis? Nah, di sini ruang tes tertulis itu sangat penting ya. Kita ketika melaksanakan ujian tes tertulis itu ruangannya harus ada. Jadi tidak bisa kita melaksanakan tes tertulis itu misalnya lagi dalam perahu atau dalam keadaan hujan, itu tidak bisa. Makanya di sini dalam pelaksanaan tes tertulis itu yang pertama itu harus ada ruang tes tertulis. Supaya apa? Supaya orang-orang yang melaksanakan ujian tes tertulis itu bisa nyaman gitu ya, nyaman ataupun merasa tenang jiwanya ketika melaksanakan tes tertulis. Itu yang pertama. Kemudian lanjut yang kedua. Yang kedua itu ruang tempat tes tertulisnya itu nyaman. Ruang tempat tes tertulisnya itu nyaman. Ketika tadi sudah ada ruangannya, kemudian di sini ruangannya harus bagaimana? Ini harus nyaman. Nyaman seperti apa? Nyaman dalam artian ya udaranya sejuk, kemudian kondisi ruangannya itu tidak mengganggu konsentrasi, dan mejanya bagus, kemudian dari segi kursinya juga bagus, nyaman, dan pemandangan dekorasi ruang kelasnya juga harus tertata rapi supaya siswa-siswi yang melaksanakan ujian tertulis ini bisa tenang. Itu yang kedua. Kemudian lanjut yang ketiga itu mengerjakan tes setelah tanda dimulai. Dalam pelaksanaan tes tertulis ini, siswa atau siswi ya, ketika melaksanakan ujian tertulis itu harus, ketika mereka ingin memulai ujian tes tertulis harus sesuai dengan waktu, yakni ketika sudah diberikan waktu mulai untuk mengerjakan oleh tester, itu baru siswa dan siswi boleh memulai ujian tersebut. Tetapi jika seorang tester belum menyuruh atau belum memulai ujian tertulis tersebut,
maka siswa tidak boleh atau tes T tidak boleh memulai ujian tersebut. Jadi harus menunggu aba-aba dari tester jika ingin memulai ujian. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dalam pelaksanaan tes tertulis, hal yang keempat ini itu merupakan kita harus menyediakan alas. Ketika ini kan tes tertulis itu kita butuh kertas atau kemudian untuk menulisnya itu ada pensil. Alas ini untuk apa? Alas untuk supaya ketika kita mengisi lembaran ujian tersebut itu lembaran kertasnya itu tidak rusak atau tidak sobek. Makanya harus diperlukan alas supaya ya dalam mengerjakan soal itu rapi. Makanya diperlukan alas itu. Alas juga termasuk hal yang penting dalam pelaksanaan ujian, dalam pelaksanaan tes tulis ini. Kemudian dilanjut, setelah yang kelima itu ada peraturan atau sanksi ya. Peraturan atau sanksi. Ketika sudah memulai ujian tes tertulis ini, pasti di awal itu seorang tester itu menyebutkan peraturan-peraturannya atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh testi atau orang yang sedang melaksanakan ujian itu. Misal salah satunya peraturannya ya, salah satu peraturan itu misal tidak boleh menyontek atau tidak boleh salah satunya tidak boleh menyontek. Kemudian sanksi apa ketika seorang siswa atau orang yang melaksanakan ujian tulis itu menyontek? Misalnya disanksi suruh mengerjakan di luar, atau ya, yang paling kejam itu sampai ya kita sobek lah kertasnya. Ya, kalau misalnya sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali dia diperingati, tapi dia tetap menyontek saja gitu, dan ketahuan ya, itu mungkin bisa langsung dirobek saja. Itu yang paling keras ya. Tapi kalau yang normal-normal saja bisa mungkin dia suruh mengerjakan di luar. Kemudian yang selanjutnya itu pengawas tester gitu ya. Jadi ketika siswa-siswi atau orang-orang yang melaksanakan ujian tertulis itu pasti di situ ada pengawas gitu ya, atau tester, pengawasan tester. Nah di sini pengawas ini fungsinya untuk ya, memantau gitu ya, memantau keadaan orang-orang yang melaksanakan ujian tertulis ini. Supaya apa? Supaya orang-orang yang melaksanakan ujian ini tidak curang dalam mengisi soal-soal tersebut. Makanya ada pengawas tester. Kemudian yang ketujuh, adanya daftar hadir. Daftar hadir ini itu untuk bukti ya bahwa peserta tes tertulis itu hadir dalam ujian. Jadi adanya daftar hadir itu sebagai bukti. Nah, kemudian ada yang ke-8 itu waktu habis. Nah, di sini waktu habis ini ya ketika waktu habis seorang tester seorang yang melaksanakan ujian tertulis itu dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan dan lembar jawabannya itu disimpan di meja. Kemudian si orang yang dites itu dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan. Kemudian yang terakhir itu laporan pelaksanaan tes. Laporan pelaksanaan tes ini itu berfungsi sebagai bukti bahwa ujian itu telah dilaksanakan. Ujian tes tertulis telah dilaksanakan dengan baik. Inilah pemaparan materi pertama tentang pelaksanaan tes tertulis telah selesai ya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kata-kata saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Kusinggardini. Saya dari kelas PAI 5C. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai pelaksanaan tes lisan dalam evaluasi pembelajaran. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tes lisan terlebih dahulu. Tes lisan itu yaitu suatu bentuk tes yang menggunakan lisan atau langsung kepada guru dengan siswa.
Nah, dalam tes lisan ini pelaksanaannya bisa dalam ujian tengah semester atau ulangan-ulangan harian yang lainnya. Dalam evaluasi pembelajaran ini ada pun perencanaan-perencanaan yang harus dilaksanakan. Di antaranya yang pertama itu menentukan kompetensi apa yang ingin diukur. Nah, biasanya bisa mengenai kompetensi kognitif ataupun kompetensi psikomotorik ataupun kompetensi yang lainnya. Yang kedua ada pun menentukan indikator penilaian. Nah, indikator penilaian ini bisa dinilai ketika kita bisa menentukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa mengukur seberapa siswa itu paham dengan materi yang telah gurunya sampaikan. Lalu yang ketiga, menyusun pedoman pertanyaan. Nah, itu tuh bisa diukur mengenai bagaimana siswa itu menjawab, bagaimana siswa itu dapat menentukan hubungan sebab akibatnya. Dan lalu yang keempat, menyiapkan rubrik penilaian. Nah, guru tersebut harus menyiapkan apa-apa saja yang akan dinilai nantinya dalam tes lisan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan dari tes lisan tersebut. Yang pertama itu adalah menyusun hasil pertanyaan sebagai acuan. Nah, biasanya kita sebagai guru dapat melis pertanyaan apa saja yang kira-kira dapat dijawab oleh siswa, dan pertanyaan itu diukur dari materi-materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Lalu yang kedua, menyampaikan pertanyaan secara ringkas atau tidak bertele-tele sehingga siswa itu dapat memahami pertanyaan yang guru itu sampaikan. Lalu yang ketiga, menyeimbangkan alokasi waktu, karena ketika melaksanakan pelaksanaan tes lisan biasanya memerlukan alokasi waktu yang cukup banyak sehingga guru itu dapat memanajemen waktu dengan baik agar siswa-siswa yang lainnya dapat melaksanakan tes lisan. Guru dapat mengukur waktu agar pelaksanaan tes lisan itu bisa berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya ada menghindari kalimat-kalimat yang dapat menolong siswa. Nah, di sini guru hanya mengarahkan atau menjelaskan pertanyaannya saja, tetapi tidak untuk memberi jawaban kepada siswa. Sehingga jika siswa belum mengerti dengan pertanyaan yang guru itu sampaikan, maka dijelaskan ulang secara ringkas. Yang keenam, itu menghindari sikap menekan siswa atau menghakimi siswa tentang jawabannya. Dan jangan guru itu terlalu mengacu pada rubrik penilaian. Nah, bisa saja mungkin siswa memahami materi lebih dalam dari yang guru itu sampaikan. Selanjutnya, menghindari sikap menekan atau menghakimi siswa sehingga siswa itu tidak gugup atau dapat percaya diri dalam menjawab pertanyaan. Selanjutnya, membandingkan jawaban siswa dengan rubrik pertanyaan yang telah dibuat atau penilaian pertanyaan yang telah dibuat. Lalu yang kedelapan, mengisi penilaian di lembar skor jawaban. Lalu yang terakhir adalah memberikan skor kepada siswa apabila pertanyaan itu atau jawaban itu dapat memenuhi penilaian yang sudah guru tersebut tentukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan tes lisan. Yang pertama itu, pertahankanlah bahwa tes lisan ini sebagai evaluasi pembelajaran, sehingga bagaimana guru tersebut mengukur kemampuan siswa atau pemahaman siswa mengenai materi-materi yang telah guru tersebut sampaikan. Lalu yang kedua, jangan membentak siswa saat pelaksanaan tes lisan, karena biasanya dalam pelaksanaan tes lisan banyak siswa yang belum begitu memahami atau belum dapat menjelaskan mengenai pemahamannya, sehingga guru tersebut harus mungkin bisa dengan menjelaskan ulang pertanyaannya agar siswa tersebut dapat menjawab. Yang ketiga, jangan ada pula kecenderungan
guru terhadap siswa untuk memberikan jawaban. Nah, dalam satu sisi biasanya guru hanya dapat menjelaskan ulang pertanyaannya, atau jika siswa tersebut belum mengerti dengan pertanyaannya, bisa dijelaskan secara ringkas oleh guru tersebut. Lalu yang keempat, yang selanjutnya siapkanlah terlebih dahulu rencana pertanyaan serta skor jawaban yang diminta untuk setiap pertanyaan, sehingga guru tidak terkecoh pada jawaban-jawaban murid yang ternyata sudah di luar dari materi, sehingga tidak bisa dijadikan acuan untuk jawaban. Yang terakhir adalah laksanakan scoring dengan sangat teliti, sehingga guru dapat menilai secara objektif. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilim Halimatul Madaniyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan teks perbuatan. Adapun tes perbuatan atau tes praktik adalah teknik penilaian hasil belajar yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan kemahiran atau menampilkan hasil belajarnya dalam bentuk unjuk kerja. Tes praktik atau tes perbuatan dapat berupa tes identifikasi, tes simulasi, dan tes petik kerja. Tes identifikasi dilakukan untuk mengukur kemahiran mengidentifikasi sesuatu hal berdasarkan fenomena yang ditangkap melalui alat indera. Tes simulasi digunakan untuk mengukur kemahiran bersimulasi, memperagakan suatu tindakan. Adapun tes petik atau tes petik kerja digunakan untuk mengukur kemahiran mendemonstrasikan pekerjaan yang sesungguhnya. Contoh tes praktik dapat berupa kegiatan tes untuk mengukur kemahiran, contohnya berpidato, menari, menyanyi, melukis, menggambar, berolahraga, bercerita, membaca puisi, menulis, dan lain-lain. Tes perbuatan pada umumnya digunakan untuk mengukur taraf kompetensi yang bersifat keterampilan, di mana penilaiannya dilakukan terhadap proses penyelesaian tugas dan hasil akhir yang dicapai oleh tester setelah melaksanakan tugas tersebut. Karena tes ini bertujuan untuk mengukur keterampilan, maka sebaiknya tes perbuatan ini dilaksanakan secara individual. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing individu yang dites yang akan diamati dan jadi diamatinya dapat secara lebih jelas atau dinilai secara pasti sejauh mana kemampuan atau keterampilannya dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan kepada masing individual tersebut. Dalam melaksanakan tes perbuatan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh tester. Yang pertama, tester atau yang nilainya harus mengamati dengan teliti cara yang ditempuh oleh tester, yaitu orang yang sedang diujinya dalam menyelesaikan tugas yang ditentukan. Yang kedua, agar dapat dicapai kadar objektivitas setinggi mungkin, hendaknya tester jangan berbicara atau berbuat sesuatu yang dapat mempengaruhi tester yang sedang mengerjakan tugas tersebut. Yang ketiga, dalam mengamati tester yang sedang melaksanakan tugas itu, hendaknya tester telah menyiapkan instrumen berupa penilaian yang di dalamnya telah ditentukan hal-hal apa sajakah yang harus diamati dan menjadi penilaian dalam tes tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.